tawa tampar nih. Nonton balik mic ketawa. Ayo, jangan ada yang bebenderan dengarkan bujur-bujur. Pahamlah? Jangan ada yang merokok di luar kah? Di mana kah? Jangan ada yang merokok. Paham? Merokok itu bahaya. Paham? Biar kalau membaca melihat di kotaknya tuhnya. Ya kah? Kenapa jadi bahaya, Beb? Gambar kerongkongan beluang, rongkang. Artinya apa? Rokok itu bahaya. Ada boleh. Kawan ulun semalam setelah inya membaca tentang bahayanya merokok, inya ampih membaca. Inya kenapa tawa? Bapak? Setelah tahunya bahayanya merokoknya, ampih membaca. Meisap hari-hari. Ya bang, ayo, lu ada lawas tomat ya. Ini pasar wadai, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana wa syarrafana bi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khair ummatin ukhrijat lin-nasi bi sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الإمام البشيري رحمه الله تعالى في قصيدة البردة فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه أما بعد. Sadatina al-alawiyin, para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Ulun selawas ceramah mulai semalam sampai wahini yang paling banyak habibnya di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Al-Habib Mustafa Muftim, Al-Habib Ahmad Mutahar. Tahu Al-Habib Muhammad Munawar. Ada bapaknya salah sedikit. Al-Habib Rito, tamparnya tahu aja. Al-Habib Husin, Al-Habib Salim, Al-Haddar. Banyak benar. Mun 20 ekong ada Al-Habib Talib yang hanya kawin. Menghabiskan wadah ya banyak be. Ya kan? Banyak benar Al-Habib Husin, Ali terus. Mun 20 ekong ada habibnya. Masya Allah, amplop terbagi. Ya kan? Ya kan? Para guru-guru yang tahu tamparnya. Para guru-guru agama, para ustaz, para kiai, wabil khusus. Gurunya kena terlihat lagi. Mana gurunya? Gurunya mana? Karena terlihat lagi gurunya. Karena misi guru kan Kampung ini karena misi guru kah? Ada kah? Syukur itu. Para pejabat pemerintah, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang ada di kantornya masing-masing. Yang Bapak Pembakal, Bapak Lurah. Adakah? Lurahnya ada? Pembakal? Mana? Ini kah? Pembakal? Nggih, karena potongan lalu. Ya kan? Karena begaya jam bakal. Buhannya madahi hafal buhannya nih. Ada boleh gitu. Ya kan? Bapak RT, alhamdulillah mana RT itu kada cerita kone lagi dah, pasti di belakang duduk menjaga nasi, punya ada lebihan di basilin muling. Itu mulai bahari kayak itu udah. Biar ya sudah, ya kan? Hadirin wal hadirat, segenap panitia penyelenggara hari peringatan besar Islam lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Pak, Bu, manusia hidup di dunia ini pasti misi tujuan. Jujurlah. Apanya? Tujuannya maksudnya kayak itu. Pasti misi tujuan. Apa tujuannya hidup di dunia ini, Beb? Allah. Apa tujuannya hidup di dunia? Rasulullah. Untuk apa kita hidup di dunia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu
amalah. Untuk menguji dirimu kata Allah, siapa di antara kalian semua ahsanu amalah, yang paling baik amalnya. Ya kan? Diundang acara majlis datang alhamdulillah. Ya kan? Nah, bukan cuma urusan makan aja. Banyak bisi duitnya sugih menyumbang memberi karena Allah, alhamdulillah. Itu yang bagus. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq napa? Man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqa fil jannah. Siapa orang yang menginfakkan hartanya 1 dirham pun untuk memeriahkan hari kelahirannya Rasulullah, kana rafiqa fil jannah, orang itu akan menjadi sahabatku kalau di surga. Amin. Mudahan kita menjadi sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Asalkan menyumbang, memberi. Ini duit banyak, sugih. Ya kan? Dipintai sumbangan. Kamu sholat, kesan maulidan memberi 5.000, nak masuk surga. Adalah surga 5.000. Hah? Ada? Hah? Surga 5.000 ada? Kada ada. Mana ada surga 5.000? Kada sesuai. Duitnya banyak, hartanya banyak, mobilnya banyak, kendaraannya banyak. Ketika urusan untuk Allah, ketika urusannya untuk Rasulullah, nyengkin benar memberi, babike benar memberi. Padahal sugih tak? Hah? Napa jangan? Pujuran. Ya kan? Bubuhan mana, Beb? Bubuhan nih. Apa namanya nih? Ratawan. Engken berataan. Apa Pak? Kesan apa kita hidup di dunia kalau bukan kesan Allah? Kesan apa kita hidup di dunia kalau bukan kesan Rasulullah? Kita hidup untuk Allah, hidup untuk Rasulullah, pengen membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Agar napa Beb? Kita bisa dibahagiakan Rasulullah di surga. Dan itu harapan kita. Kalau kita cuma sekedar hadir mentakdirkan hari kelahirannya Rasulullah, duduk ya kah, bersimpuh sama rendah, berdiri sama tinggi, keluar dari majlis, Rasulullah hilang daripada ingatan dan pandangan kita, apa yang kita cari? Percuma. Mereka daripada aulia Allah, mereka mengatakan la ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfat ainin ma'ajat nafsi minal muslimin. Seandainya satu kedipan mata saja Rasulullah hilang daripada ingatanku, hilang daripada pandanganku, ma'ajat nafsi minal muslimin, aku tidak menggolongkan diriku sebagai seorang muslim. Kenapa sebabnya, Beb? Mahabbatur Rasul, cinta mahabbah yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi itu sama aja lawan kita. Basyarun lakal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau Nabi guring, kita guring juga. Bujur kada? Bujur kada? Iya. Cuma guringnya Nabi lawan kita lah lain. Kalau Nabi guringnya sedikit, ada kita sedikit-sedikit giring. Itu bedanya. Ya kan? Kemana? Kemana? Duduk. Wih, tampar nih. Wih, kalau tahu-tahu muha nih. Anak siapa kah nih? Kalau Nabi guringnya sedikit, bujurlah. Kalau Nabi guringnya sedikit, ada kita sedikit-sedikit giring. Itu bedanya. Ya kan? Makanya kalau kita cerita tentang kemuliaannya Rasulullah, fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu hadyun fa yuriba anhu natiqun bi fami. Kan ada ampih-ampihnya baik. Masih banyak kemuliaannya Nabi Muhammad. Al-Habib Ali Habsyi beliau mengatakan wa ala tafannuni wasifihi bi wasfihi yafna zaman ma fihi malam yusufi. Hancur sudah dunia ini, rata dengan tanah, masih banyak kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi Muhammadin damat danal afrah wa qulubuna fi dzikrihi tartah hazal jamal wa nala yusufu ba'dahu muliat bi madhi sifatihil alwah. Dengan kita menyebut nama Rasulullah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Dengan kita menyebut seorang nabi, seorang rasul yang memiliki separuh daripada kebungasannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu bungas lagi Rasulullah. Makanya hidung Nabi itu mancung. Alfimimiyul faminuniyul hajib, kayak huruf alif hidung Nabi. Hidung kita huruf ba, itu pun baknya ke belakang. Ya kan? Ya kan?
Biarlah. Perawakannya Nabi tinggi, putih, masya Allah, keringat Rasulullah harum. Bau minyak harum misik, harum. Keringat pian, bau acan, bau jengkol, bau mete. Bapak, ya kan jaga? Nabi itu malah senyum, Rasulullah. Sayyidun dihkuh tabassumu wal mashul waina wadawmuhul iwfa'u ma siwahul kihin nasib wala ghairu muhayyaru raudatul ghanna'u. Paham gak? Darapan ya kan? Nabi itu orangnya murah senyum ya kan? Jadi ada orang merangut, Nabi ada ketujuh. Soge merangut lumayan, duitnya banyak. Miskin merangut, baik meraya baik mengalihi ya mohang dia batu gunung merangut juga ya. Disapa orang, dirawa orang merangut. Mohang dia batu tahu siapa nang ketujuh orang jadi pejabat merangut, siapa nang ketujuh jadi pembakal merangut kada ketujuh orang. Tapi sidin ketawa taruh melihat tadi ayam di kantonginya iwak ayam di kantonginya sama pinanya. Nabi itu orangnya yang pemaaf, bujur. Nabi orangnya pemaaf. Wa yaghfu anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Yalah. Nabi itu orangnya pemaaf. Idza kana fi haqqihi wa sababihi. Tapi kalau agamanya Allah Subhanahu wa taala diganggu, Nabi kada terima. Ya kan maaf tuh di waktu di kota Taif, Rasulullah dilempari kotoran onta. Nabi dilempari kotoran onta, diludahi Rasulullah. Bagaimana sikap Nabi mendoakan orang kemudahan, orang itu dapat hidayah. Mungkin orang tua ada tahu lawan ulun. Siapa tahu kala kena cucu cicitnya bisa tahu lawan ulun. Masya Allah itu. Coba kira-kira kita kawala. Kita lewat-lewat diludahi orang awal itulah. Mudahan orang tuh dapat hidayah. Ya Allah, ya. Mungkin aku nang salah. Ada gitulah. Paling betimpasan. Berjaya aja. Ya kan? Ini paling kelahian. Itu kita, makanya jauh. Jangan berpikir kita nih, waduh nang masuk surga lagi, baik kada tahu juga lagi kita nih. Ya, tahu lagi kita nih. Ya kan? Cintanya lawan Nabi itu setengah-setengah. Cintanya lawan Rasulullah itu ketika duduk di majlis, ketika memaulidan itu aja. Tapi ketika keluar kadang lagi habis hilang lah. Ya kan? Nang menjinit masih aja lagi menjinit. Mbak. Ya kan? Nang mau obat masih aja lagi mau obat. Nang madu ayam masih aja lagi ngadu ayam. Nang main judi masih aja lagi main judi. Nang melempok masih aja lagi melempok. Kada berpikir hidup kada berpikir. Bisa napa kada hidup ni punya kada berpikir. Bapak. Nya tahu, nya diberikan oleh Allah. Ini bagus, ini kada, ini boleh, ini kada, nya tahu je paham. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ni kada kayak sahabat-sahabat Nabi? Sayyidina Abu Bakar Siddiq tu jangankan hartanya, nyawanya dikorbankan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyawanya murah demi Rasulullah. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, murah hartanya demi Rasulullah, murah nyawanya demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kehidupan Rasulullah tidak ada harta dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ada. Apa yang ada? Kada ada. Ya. Gunung nak dijadikan emas, kada mau Nabi. Gunung nak dijadikan emas, kada mau Rasulullah. Coba kita. Jangan kawa mencari orang nang kawa memperang apa nih ya kan anak nih supaya duit banyak tulak ke dukun. Ya itu kita ada ya kan mencari kenapa karena yang ada lawan pikiran kita nih harus dunia jawara bacari ke sana bacari ke sini ya kan Allah ada ingat Rasulullah hilang. Tapi setelah kena musibah, kena ujian dari Allah, nyahanyar rajin berdoa, ya Allah mudahan panjang umur. Kadang-kadang tulak ke masjid, tulak ke melanggar ke musola. Asalnya kada suah ke musola. Rumah parak ke masjid kada pernah, rumah parak ke musola kada pernah. Orang mana perantauan? Ya, bujurlah.
Bojol lah. Nah ngaku lo. Berarti nang babadah itu tadi kada pernah kamu sholat. Kadalah dosa ada kita gawe. Coba ada Habib Ali Habsyi itu. Habib Ali Habsyi itu, masya Allah, sayangnya lawan Nabi kayak apa? Cintanya lawan Rasulullah. Makanya Habib Ali Habsyi itu sering mimpi Rasulullah. Jangan heran kalau Habib Ali Habsyi itu sering mimpi Rasulullah. Jangan. Itu sih dengarkan kasidah. Apa kasidahnya? Fi jannatin masyakhani min wasliha illa liqaumin hibbi fiha khayyama. Yalah. Yalah. Fi jannatin masyakhani min wasfiha illa liqaumin hibbi fiha khayyama. Sallu ala النور الذي أرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. Al-Habib Ali Habsyi. Apa itu Sidin? Ulun pengen masuk surga aja Sidin. Bukan karena di surga itu makanannya nyaman-nyaman, bidadarinya bunga-bungas. Kada. Ulun pengen masuk surga ajar Sidin karena di surga ada Nabi Muhammad SAW. Surga tanpa kehadiran Rasulullah kada ada artinya, Pak. Ada satu orang sahabat sepeninggal Rasulullah berdoa minta kepada Allah, ya Allah, butakan mata ulun ya Allah. Butakan mata ulun ya Allah agar ulun tidak dapat memandang siapapun di dunia ini terkecuali memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah manusia semacam ini? Kada ada. Adalah? Kada ada. Mana ada? Nanganganga berataan ini. Cintanya Nabi itu udah kalah berselawat bacaan itu ya. Ya kan? Habib Ali Habsyi, Syekh Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Wow, mereka semuanya orang-orang yang soleh. Mereka semuanya orang-orang yang cinta. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ketika ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah?" Bagaimana cara kalian mencintai Rasul? Apa kata Sayyidina Ali? Gal wallah, Rasulullah lebih aku cintai daripada hartaku, daripada keluargaku, daripada anak dan istriku, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, menantu Nabi itu yang sering berjumpa dengan Rasulullah. Ini kan memikirkan apa-apa, yang ada di hatinya Allah, yang ada di hatinya Rasulullah, yang ada lawan inya karena Allah, yang ada lawan dirinya, lawan kehidupannya, semua karena Allah, semua karena Rasulullah. Karena semua sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya akhlak Nabi itu masya Allah Pak, luar biasa. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Akhlak manusia yang paling baik akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan heran kalau Rasulullah ketika masih dalam kandungan Siti Aminah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi keistimewaan oleh Allah. Wahina baraza Sallallahu Alaihi Wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila as-sama' mu'miyan bidzalika ar-raf'i ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama'. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته قبله بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرف عند الله أيد القدرة. Paham lah? Darapan. Ya kan? Dialah Nabi Muhammad SAW yang terlahir dari seorang ibu yang sangat mulia. Ya kan? Ya. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW yang terlahir dari seorang ibu yang sangat mulia. Ketika Nabi Muhammad belum lahir, Rasulullah langsung menghadap ke langit Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Ya kah? Ketika itu, ya kah? Lahir Nabi Muhammad, itu tali pusat Rasulullah sudah terpotong. Nabi Muhammad dalam keadaan bercelak. Ya kah? Masya Allah. Tuh coba bayangkan kita, Pak. Lahir Nabi diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita napa nang diharap? Amun nang kaini ya, nganga duduk bulik makan. Kena esok nang kaini juga, kena esok pagi ada undangan ke sana bulik makan.
makan kulit wadai bingka sing banyakan ini berjualan kan apa ini. Iya kan, ulun kada suah ceramah wadainya banyak nak ini hanyar ini. Berkah. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kada pernah rugi, Pak. Kada pernah rugi. Jangan biar anggap dia duduk di sini merasa rugi, kada. Kada. Biar melangkahkan kaki dari rumah 100 pahala dapat. Kada kegampangan. 100 pahala dapat. Dari rumah berjalan ke tempat ini, ke tempat yang baik, 100 pahala dapat. Tambah jauh rumahnya, tambah banyak pahalanya. Yang barak mampir apa supaya banyak pahalanya? Berkeliling. Banyak tak pahalanya dapat. Ya kan? Artinya apa, Beb? Manusia yang enggak niatkan baik sudah dapat pahala. Enggak niat jadi rumah mentakdirkan Rasulullah dapat pahala. Tapi menyakawa itu boleh diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma sekedar mendengarkan wara aja, kayak apa kisah Rasulullah, kayak apa kehidupan Nabi, kayak apa akhlak Rasulullah. Bukan cuma sekedar kayak itu aja, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa, Beb? Kita hidup nih baik, besok ini kan tahu lagi. Kita hidup ini nah, besok pada tahu lagi. Apa yang terjadi lawan diri kita tentang besok, seminggu ke depan, sebulan yang ke depan, setahun ke depan, kada tahu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kada yang tahunya lagi. Naudzubillah. Kenapa naudzubillah, Beb? Kalau kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ini yang ngalih baik. Ini yang perlu kita pikirkan. Kita meninggal dunia tanpa hilang kecintaan kita kepada Rasulullah, tanpa hilang mahabbah kita kepada Nabi Muhammad. Lalu apa yang kita harapkan? Kalau kita hendak surganya Allah Subhanahu wa taala, jalan itu masih banyak lagi, baik, masih panjang. Perjalanannya itu masih panjang lagi. Ya kan? Kenapa, Beb? Karena kita ini manusia, karena manusia ini pasti banyak dosa. Kada ada manusia yang sempurna itu. Ya, kada ada. Manusia yang sempurna, kada ada. Amun yang merasa dirinya sempurna berarti lebihan dari Tuhan toh. Kayak itu aja sudah. Bebang, merasa dirinya hebat, merasa dirinya sempurna. Sembahyang, kamu sholat, pada mau. Ulun sudah pertama sembahyang ya. Ada juga yang kayak itu. Di mana, Beb? Di sini, Bang. Ya Allahan. Kenapa ada sembahyang? Ulun sudah tamat. Berapa bayar? 3 juta. Sampai sembahyang. Ada juga yang kayak itu, Bang. Di mana, Beb? Amuntai. Ya Allah ya Karim, sembahyang bertamat. Ini zaman wah ini. Ya kan? Kadangkah kita berpikir, kadangkah kita sudah bisa mendengar, bisa membaca kayak apa Nabi sholat Rasulullah sampai bengkak batisnya, ditegur oleh Siti Aisyah, ya Rasul, jangan bahim-bahimat sembahyang, jangan bahim-bahimat sholat, dosamu yang lalu akan datang diampuni Allah. Nabi itu maksum sudah, karena bisa dosa Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura, bukankah tidak batas aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Itu Nabi itu. Umatnya pertama ya, sembahyang seminggu sekali, Jumatan waraja. Ya kan? Tuh Syekh Bakar bin Salim Fahrul Wujud, salat sunnahnya aja bayar ribuan rakaat. Syekh Bakar bin Salim Fahrul Wujud, Binat Hadramut, salat sunnahnya aja ribuan rakaat, belum lagi nang wajib. Hah? Kenapa jengang? Ujuran. Al Habib Ali Habsyi itu ribuan rakaat salat sunnahnya, belum lagi nang wajib. Kita sakit gigi sedikit ke masjid boleh. Ban mana, Beb? Ban sini, Bang. Maka hebat banget. Ya Allah, mudahan masuk surga ya Allah. Ya Allah surga ya Allah. Firdaus ya Allah, Firdaus. Firdaus ya Allah. Sembahyang kada pernah. Rumah parah. Kamu sholat kada pernah. Orang mana, Beb? Sini, Bang. Mana lagi punya di sini? Ya kan? Akunya umatnya Nabi lah, malah supan bener aja. Yang masuk surga tuh lain awal, lain orangnya. KTP-nya masuk surga. KTP-nya Islam. Gawenya sembahyang ada. Ya, alasannya apa? Sibuk ulun, Beb, gak ada urusan.
Sibuk ulun bebe, ulun gawe menyurusan dunia pian cari, tapi untuk akhirat napa? Pian mati napa yang dibawa? Hah? Harta pian bawa kah? Ada. Harta pian bakal tinggalkan. Orang yang pian cintai bakal tinggalkan. Nang pian makan jagar habis. Nang ada napa beb? Tuh, amal ibadah pian yang ianya. Salat pian yang ianya. Mengaji pian yang ianya. Salawat pian yang ianya. Itu yang bawa pian ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena harta. Kada. Piannya sugih kaya raya. Banyak ada manfaat kesan apa? Pian kira nyaman jadi orang sugih lah. Kada. Nyaman jadi orang sugih lah. Kada. Yang nyaman tuh seorang sugih. Mana orang sugih kan nyaman. Yang nyaman. Yang nyaman tuh seorang sugih. Mbak. Sugih tapi banyak ada manfaat kesan apa juga? Biar banyak isi kampung. Biar banyak isi rumah, toko banyak isi, tapi banyak ada manfaat kesan apa juga? Hah? Yalah. Menyumbang maulidan beri 5.000, 10.000, 10.000, 5.000. Menyangondang orkesan, karaoke, dangdutan. Nih dengar-dengar telinganya nih. Nang sugi-sugi. Pada tahu urusan deh. Ulun dasar kayak ini menceramah. Siapanya lu ngundang ulun? Sokun dilawan. Ya kan? Dengar-dengar nih, nang sugi-sugi dengar-dengar nih. Hah? Ngundang orkesan, dangdutan puluhan juta kau aja. Kendaraan kan dijual. Galang gini kan dijual. PPKB mobil digadekan, minjem ke sana, minjem kemari, kadang-kadang berjogetan. Undang pembinaan nang minimalis tuh naroknya. Hah? Bila berjogetan berapa kali bahaji dah kawian kayak itu aja. Berapa kali umroh kayak itu aja gawian. Giginya sudah tinggal 2. Hah? Berjoget bahimat nah pembinaan nah. Kadang-kadang menyawa-nyawer bahimat nah. Ya kan? Nah, duit nah. Tuh bala tuh nah musibah. Hah? Tuh bala tuh. Musibah tuh nah. Jangan salahkan Allah. Hah? Itu musibah belum seberapa lagi belum. Angin puting beliung, banjir, kebakaran, nang ini, nang itu macam-macam. Itu belum seberapa. Kalau dunia ini diangkat oleh Allah, bumi ini diangkat oleh Allah, idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu atqalaha. Kalau diangkat ini bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, kada ada manusia satu pun yang kawak maampihinya. Kada ada. Siapa yang kawak? Ada kawak. Kalau sudah Allah berkehendak, habis. Habis. Ada kawak pemikir, hidup pemikir. Ya kan? Pemikir hidup. Apa-apa tuh punya karena Allah nyaman. Ya kan? Berjalan karena Allah, memandang sesuatu karena Allah, mendengar sesuatu karena Allah, berpender karena Allah, nyaman. Menyakada karena Allah, ada nyaman. Ada kisah, urunda berkisah lampian. Ada kisah. Ini kisahnya ada. Makanya lu kisahkan lampian. Karena kisahnya ada. Punya kisahnya ada mungkin jangan kisahkan. Karena kisahnya ada, jangan kisahkan lampian. Ini kisahnya kayak ini baik. Ini kisahnya adalah. Makanya kisahkan lampian nang lo. Oh lu ini sambil mengatakan benar. Ya kan? Jangan tertawa tampar nih. Ya kan? Ini kisahnya ada baik. Makanya kisahkan lampian nah. Ya, nang lo. Ini kisahnya, ulun kisahkan lampian. Biar pian paham kisahnya. Makanya ulun kisahkan. Ada guru bisi murid 2 ekung. Guru bisa murid 2 ekung. Nan 2 ekung nih muridnya guru. Nang muridnya guru 2 ekung nih. Kayak apa itu lah? Dapat puntal. Nang melihat anggur nih bang banyak nah. Bingka banyak padahal. Aduh, jangan bawa pickup ulun bawa berataan ini. Ulun jual di pasar subuh esok. Nasib jangan kayak ini. Maka lampu-lampu galaan. Ulun kira long jablay tadi. Ada guru. Dengarkan mau ketampar nih. Ada guru bisi warung jar. Hanya gara-gara buahnya. Gara-gara buahnya nih. Ada guru bisi santri 2 ekung. Nah iya nek. Ya kah? Ngarannya siapa beb? Ali lawan Umar.
Ali lawan Umar. Si Ali ini baik bisi kabun singkong bin Gumbili alias Jawau. Gumbili bin Gumbili singkong alias Jawau. Si Ali ini sungsung tulang ke kabun. Apa tujuannya Bib? Memanen Gumbili. Setelah dipanen itu Gumbili, si Ali ini ingat lawan guru. Oh, tabarukan anak monjoki guru ulun Gumbili bin singkong alias Jawau. Ya, dibungkus dan Ali kardus gara kenal. Nah, dibawa kepada guru. Ketok lawang guru, tok. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ika male, enggi guru. Mana betul Gumbili guru ulun guru hanya tadi guru memanen Gumbili. Iya, ingat lawan pian. Makanya ulun nang beri pian guru tabarukan, mambil berkah pian. Iya kali. Alhamdulillah makasihlah. Diambil itu Gumbili lawan guru, dibawa ke dalam. Bapen dari si guru ni lawan bininya. Oh biniko. Saya menyawati. Oh biniko. Oh biniko. Ya. Oh biniko. Nih Ali datang Ali. Membawa apa Bib? Bawa Gumbili. Ali datang. Apa kalau Ali ini kita unjuki hadiah? Kasihan sih dia. Ayo bisa siap. Tapi lah pada nunjuki. Kita kan ada bisi nama-nama. Ya, oh, semalam ada kita diunjuki kambing. Kayak apa kalau kambing itu kita unjuk jalan Ali dah. Daripada kita kata kawa maharagu, koler, uyuh maharagu, kita unjuk aja sudah. Lawan si Ali. Iya kah? Ayo ja, bisa, siap. Diambil kambing itu, diunjuk lawan Ali. Ali datang kepada guru membawa Gumbili, buliknya yang dibawa kambing. Dengarkan. Setelah itu bulik si Ali sampai di tengah jalan terdapat lawan si Umar terdapat lawan si Umar. Lalu ditegur lawan Umar, dari mana Kang? Aku dari Wadagoro. Kambing itu Bang diberi guru. Kenapa jadi diberi guru kambing? Ulun membawakan sidin Gumbili, diberi julungi sidin ulun kambing. Jadi Umar babike. Umar ini babike. Jadi Umar amunnya Ali datang ke wadah guru membawa Gumbili dijulungi sidin kambing. Kayak apa kalau ulun tukarkan guru di durian? Nang larang, nang bagus, nang manis. Jangan-jangan ulun kena bulik dijulungi sidin sapi sokon ini jar. Nah, Ali si Umar bibike. Ali bulik ke rumahnya si Umar langsung ngebasar nukar durian. Kenal ditukar Ali, ditukar si Umar. Kenal. Ulun semalam nukar durian ini larang bae. Ulun semalam nukar durian 90.000. Nah, sip. Bulik ke rumah dibukai beratan muruk. Kurang ajar mana? Habib dimunguli. Apalagi buat piannya. Nangangangan ini. Begini ringkas cerita dapat durian si Umar kenal banyak bawa kepada guru bawa pickup Umar. Harapannya bulik buat sapi. Diberi sapi, wah Ali dapat kambing. Umar dapat sapi, kada tahu urusannya. Bawa pickup, nah bawa durian di belakang. Tulak kepada guru. Sampai kepada guru ketok lawang. Tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikam kamar, engke guru. Gurunya belum membender lagi. Guru, durian gure. Nyaman banget gure durian gure. Ehlas gure. Ya Umar, sapi. Ehlas guru. Oh, kesantian guru mudahan dan ketujuh guru. Durian guru diambil lawan guru, duriannya dibawa ke belakang, bebendelan bininya mulak. Bineko. Nih, si Umar datang membawa durian. Harap pada saat tadi, Ali tadi membawa Gumbili. Murah. Si Umar bawa durian, harap bagus duriannya. Kayak apa kalau si Umarnya kita unjuki hadiah? Bisa. Ayah, ada bapak? Siap kita. Tapi apa diunjuki kan ada lagi bese. Kambing sudah diunjuk lawan Ale. Jadi jalan gurunya tadi. Kayak ini aja sudah. Daripada kita kadang-kadang nunjuk. Kayak apa kalau Gumbili berian Ali tadi? Gumbili berian Ali tadi kita unjuk sudah. Daripada ada lagi kesian Umar bulik tangan kosong. Dibawa itu Gumbili ke hadapan Umar. Umar takajud melihat guru ini bungol pan aja. Ini jangan-jangan ini Gumbili yang dikisahkan Ali tadi. So diunjuk anakku ini aja. Nah, ya kan Ali ikhlas karena Allah datang membawa Gumbili buliknya yang dibawa
kambing. Si Umar karena kada ikhlas, bukan karena Allah, datang kepada guru membawa durian. Kulit yang dibawa gumbilinya alima kana lillahi yaqin wa ma kana li ghairillah yanhadin. Sesuatu kalau karena Allah maka jalannya akan nyaman. Kadang-kadang buntu, kadang-kadang pampan, kadang-kadang rusak, nyaman jalannya. Tapi sesuatu kalau bukan karena Allah maka akan kandas di tengah jalan. Artinya apa, Bib? Kalau kita hidup karena Allah, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah. Kita hidup karena Rasulullah, insya Allah kita akan mendapat ridho atau syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah sia-siakan. Jangan kita hadir ke majelis cuma urusan makan aja. Makan aja. Yang diundang sekung dua ekung nang datang serumahan. Beh, bek kita koler masak, kita undangan jenah aja. Boy anak bininya cucunya dibawanya berarti. Koler masak, enak pagi ada di mana? Melihat bini ada bendera di tengah jalan datangi. Ya enggak? Bah, bek koler masak kan. Mau makan itu urusan. Kayak bebinian. Bebinian hobi makan. Apalagi ibu bahan sini. Bahan apa tadi? Rantauan. Begininya makanya ulun lihat tadi ibu-ibu di sana tuh lewat, ulun lihat tadi. Nah, untuk ulun nelek tadi kalinya apa? Mau bulat-bulat ganal. Hobi makan. Tuh coba lihat tuh nang berdiri itu. Tuh. Nah, tuh balik sini. Nah, bahancap balik. Lama-lama awak aja ngencang. Oh, mamanya seruan pengantin 3 piring 4 piring habis sorangan ya. Membuat di celengan 2000 bungol benedok. Mbak. Nah, tapi bae ulun bae paling ketujuan bebinian. Punya ada acara tuh ulun wani betaguh nah, hitungi aja. Kan lebih banyak biniannya pada lakiannya. Hitungi aja wani betaguh ulun. Wani betaruh nah. Hah? Taruhan enggak? Nasi? Taruhan bingkana. Lain pun ulun juga nih. Hah, pasti banyak. Ya, bebinian ini seruan aja baik di undangan makan jabina berabut. Tapi punya ke rumah ulun, kan ada warnanya makan. Kenapa? Pender aja wara. Menyambut tamu ke rumah tuh, bagi saya tentang masalah ini dah. Bah, pender aja wara. Disulugi makanan kan dapat mau makan. Anu BP sama BP ulun kariwak BP ke pasar BP ulun nakarkan laki ulun BP ulun nakarkan bubuyu BP tapi laki ulun tuh ada ketujuh nama bubuyu BP. Jadi ulun ning alih bener kena bubulik ulang BP ulun ke pasar maka beca ini BP benarang ini bensin naik ini BP solar naik ini BP jadi ulun koner ban BP ini BP. Jadi ulun berakan yang sudah BP apa laki ulun tuh makan apa kalau lihat akan jadi BP ulun serba salah ulun Al-Fatihah. Bender aja wara. Disuruh makan nggak dapat dia mau makan. Nih, ya itu binian tuh, mbak, ya kan? Malam ulun bayar ada di rumah itu nukar wadai ulun bayar bermodal 200.000 toples hibak di rumah Indonesia berataan. Bah, tuntung hibak toples di rumah haro esok harinya buat Banjar datang 2 mobil, yang semobil isinya orang tua, yang semobil isinya kekanakan. Umur 5 tahun 4 tahun wah harus jalur ini musibah ini asli semotoran bayar begayaan semotoran kekanakan jangannya kawat tuh supirnya kekanakan juga samot 15 ekor ada akan asa jurut halus tubuhan parastamol ya kan halus masuk rumah ulun ya Allah ya karim assalamualaikum masuk ke dalam rumah anak kayak sinan di rumah. Ya kah? Toples di rumah. Nah, banyak. Belum disuruh lagi buka, sudah dibukanya dulu. Ya Allah, Beb, minta Beb lah. Seraup. Noh, buat di kantong. Beb, minta pulang. Seraup. Ah. Ini jolon lemah tulun di tamu, karampuk kah? Hanya kada disuruh apa-apa, ambil wadai habis. Setengah jam dulu di rumah ulun wadai habis bersih beratan. 200.000 pemodal kurang ajar mati ulun nih. Ya, tapi kenapa Beb balasannya? Bulik buahnya aro meri duit ulun salaman. Beb kasih belah. Sudah, ulun lihati 20 selamat. Salaman pulang bulik. Assalamualaikum. Makasih belah. Nggih, Waalaikumsalam. Ulun bukai 10.000 lumayan. Salaman pulang masuk dalam aro 5.000 kurang ajar benar ini. Beri Habib 5.000 dikira tukang parkir kah? Bapak. Ya kah? Hibak kantong ulun bae. Hibak kantong. Ada kisah lagi kantong ulun hibak.
Ya, orang ngabulik, ulun hitungin duitnya. Pakai mesin cuci. Hancur, bapal nih. Ya kan? Pakai tangan maksudnya itulah. Ulun hitungin duitnya. Berapa jumlahnya, Bib? 90.000. Bermodal 200. Ulun wahin mulai semalam sampai wahin ini, punya ada orang lagi ke rumah. Ulun koler menyurungi wadai. Ulun surungi banyu aja. Banyu minum sana biar kampung parut apa kami kan Bapak juga. Kalau nya kurang banyu irigasi lu dibukakan. Oh, makan aja kau biar. Ya kan? Tapi kenapa, Beb? Alhamdulillah. Fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban? Nikmat yang mana aku dustakan ya Allah? Kalau kita makan sehari 3 kali, alhamdulillah. Rasulullah Nabi Muhammad Sayyidil Wujud 3 hari Nabi Muhammad kada ada makanan yang masuk ke perut mulia Rasulullah. Wa syadda min syaghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashamut rafal adami. Di golongan tabi Rasulullah ada 3 biji batu. Artinya Nabi 3 hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ada makanan yang masuk ke perut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, inilah kehidupan Rasulullah, kehidupan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Rasulullah datang ke rumah Fatimah putrinya bersama dengan Imran bin Husain. Datang ke rumah putrinya Fatimah Zahra. Ketok pintu, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man bil bab? Siapa di pintu? Ana ya Fatimah, ayahmu, kata Rasulullah. Apa kata Fatimah? Dengan siapa pian wahai Rasul? Ulun bersama dengan sahabat Imran bin Husain. Apa kata Fatimah Zahra? Ya Rasulullah, untuk saat ini wahai Nabi, ulun kada kawak membukakan pintu untukmu ya Rasulullah, karena ulun kada memakai jilbab wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Auratku terbuka wahai Rasulullah. Bagaimana sikap Nabi Muhammad? Bagaimana sikap Rasulullah? Diambil sorban yang melekat di tubuhnya Rasulullah, diberikan kepada putrinya Fatimah Zahra binti Rasul untuk menutupi auratnya. Setelah itu barulah Rasulullah dipersilahkan masuk oleh Fatimah Zahra. Subhanallah, apa yang didapati? Ternyata muka Fatimah Zahra pucat, matanya merah, bahkan di dalam riwayat dikatakan sampai pipi Fatimah Zahra membekas. Dari seringnya putri Rasulullah Fatimah Zahra menangis. Curiga Nabi Muhammad, ditanya, ya binti, fama yabkika inti, apa yang menyebabkan kau menangis, nak? Apa yang terjadi dengan dirimu, nak? Apa biar punya masalah, nak? Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, cucumu Hasan dan Husain wahai Nabi. Cucumu Hasan dan Husain wahai Rasulullah. 2 hari wahai Nabi Muhammad, tidak ada makanan yang masuk ke perut cucumu Hasan dan Husain ya Rasulullah. Setiap ulun masuk ke kamar wahai Nabi Muhammad, jubah ulun dipegang oleh Hasan dan Husain sambil mengatakan, ya Umi aina ta'am, ya Umi aina ta'am, ya Umi mana makannya, ya Umi. Hasan Husain pengen makan wahai Umi. Menangis Rasulullah di hadapan putrinya Fatimah Zahra. Ditanya oleh Rasulullah, ya Fatimah, jilbabmu mana, nak? Pian tiap hari memakai jilbab, sekarang jilbab itu tidak ada lagi melekat di kepalamu, nak. Apa kata Fatimah Zahra? Ya Rasulullah, jilbab aku berikan kepada Sayyidina Ali menantumu wahai Rasul, untuk dibawa ke pasar wahai Nabi Muhammad, ditukar dengan sebotong roti untuk memberi makan cucumu Hasan dan Husain. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Adakah manusia yang susah hidupnya melebihi kesusahan kehidupannya Nabi Muhammad daripada kita? Tidak ada. Tidak ada. Belum cukup sampai di sana. Belum. Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah, memegang perut wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka Rasulullah pucat. Diketok itu pintu, dibuka oleh Siti Aisyah. Dituntun Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kenapa biar seperti ini wahai Rasulullah? Mukamu pucat ya Rasulullah, kau memegang perut wahai Nabi Muhammad, apakah dia lapar wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Iya wahai Aisyah, aku lapar wahai Aisyah, aku haus wahai Aisyah. Coba kau jalan ke dapur Aisyah, cari di dapur, siapa tahu ada bekas-bekas makanan dan minuman, kata Nabi Muhammad. Ulun pengen makan, ulun pengen minum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi Muhammad, jalan Siti Aisyah ke dapurnya Rasulullah. Dicari itu makanan, tidak ada makanan yang bersisa, tidak ada minuman yang tersisa di dapur Nabi Muhammad. Yang ada hanyalah sedikit, itu pun isinya air cuka.
Datang Siti Aisyah kepada Rasulullah menangis di hadapan Nabi. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, ulun suruh pian tadi ke dapur mencari sisa makanan dan minuman. Kenapa justru tangisan yang kau bawa ke hadapanku, kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasul, ulun ke dapur wahai Rasulullah. Ulun cari makanan di dapur wahai Nabi Muhammad, tidak ada wahai Rasulullah. Minuman tidak ada wahai Rasulullah. Yang ada hanyalah sedikit, itu pun isinya air cuka. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, ambil sisa air cuka itu, bawa ke hadapanku, kata Rasulullah. Diambil oleh Siti Aisyah dengan tangan gemetar. Siti Aisyah memberikan sisa air cuka itu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap Nabi? Diambil oleh Rasulullah, diminum oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Inilah rezeki yang kau berikan kepada aku hari ini, kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pikirkan, kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari, adakah manusia yang mulia selain Nabi Muhammad SAW? Adakah manusia yang sayang kepada kita selain Rasulullah? Beliau mengatakan, ma min saukatin yusaku biha ummati illa wa ajidu alamaha. Tidak ada satu duri pun, kata Rasulullah, yang menembus kulit umatku, kata Nabi Muhammad, terkecuali akulah yang merasakan sakitnya, kata Rasulullah. Tidak. Nabi sayangnya luar biasa kepada kita, Pak. Kita apakah bisa membalas kecintanya Nabi Muhammad? Demi Allah, seandainya kita sholat, beribadah, kita membaca maulid, kita membaca selawat kepada Nabi, ribuan kali kita membaca selawat kepada Rasulullah, itu masih belum lagi bisa membalas kecintanya Nabi Muhammad kepada kita. Belum seberapa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan pernah lepas pandangan kita kepada Allah. Jangan. Rasulullah taruh di hati kita, Pak. Taruh andak di hati kita. Jangan cuma kita hanya ngebaca selawat, mendengarkan baca selawat, mendengarkan baca tola'al ya Nabi salam alaika. Oh, cuma sekedar di mulut aja. Jangan, taruh di hati. Andak di hati. Coba lihat orang baca selawat menyadari hati. Masya Allah, bujur-bujur. Dapat pahala baik. Bujur. Baca selawat dari hati. Nyaman. Iya kan? Bujur gak ada gak? Hah? Bujur gak ada gak? Apanya? Ya itu bang, baca selawat tapi dari hati lain. Lawang ada dari hati itu lain juga. Ya kak? Ya Rabbi ya alimal hal, ya Rabbi ya alimal hal, ilaika wajjahtul amal. Kenapa jangan? Baca salawat bujur-bujur di hati. Ya Allah, seakan-akan Nabi ada di hadapan kita. Masya Allah. Akramukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling parah duduknya lawan aku kalau di akhirat di surganya Allah. Aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ajar Habib Ali Habsyi sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Membaca selawat pujian kepada Nabi, roh kita punya hubungan dengan Rasulullah. Apa kadang macam-macam selawat tuh, Beb? Banyak. Yang panjang
Salawat dengan cak kita baca. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi terus dibaca. Jangan Muhammadin alladzi terus, jangan. Masuk dulu terus kan. Gitu nah. Ya kan? Ada yang bertakon, paling pendek salawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pendek lagi adalah Habib. Kada. Punya Muhammad itu salawat Habib. Lain. Kerunyam untuk Muhammad. Lain. Ya, ada yang di baro Muhammad bagus, sudah lumayan di baro lagi. Mat. Biar menyanyi ini dibaca. Lain malaikat rahmat yang datang siapa? Mat solar. Bapak. Selawat dia malam-malam. Gendong anak dinyanyi, disusap kepala iwak peye, pas mah habis peye terangganya. Anak lagunya Ayu Ting Ting itu. Kemana? Pas gandal anaknya sasak tarus. Ya kemana? Bapak, gimana jangan dibacakan selawat? Ya kan? Subhana man dzikruhu aizan li dzakirihi fahuwa jangali sulahu Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang pandai-pandai mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, bertemu dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa krimil arwaha minna bi liqa khairil anami ya Allah. Muliakanlah roh kami agar kami bisa mandang wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil mahsyar hasanah wa fil qabri hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta redha, minta duit. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah